Datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti. Kali ini bagaimana cara membuat SPM UP. Nah, oke, sebelum kita masuk ke aplikasi Saktinya, kita lihat dulu juknisnya. Poin kunci perekaman usulan UP dan SPM UP yaitu ada 7, yaitu yang satu merekam referensi variabel UP. Yang kedua, merekam referensi kelompok akun UP. Ketiga, merekam usulan UP senilai total total UP, kemudian merubah posisi UP tunai atau KKP. Keempat, merekam dan mencetak SPP UP. Yang kelima, menyetujui SPP. Yang keenam, mencetak SPM UP. Dan 7, menyetujui SPM UP. Jadi di poin yang pertama adalah merekam variabel UP. Nah, merekam variabel UP ini ada di bendahara referensi variabel UP. Nah, kita masuk di user bendahara, masuk di bendahara, referensi, kemudian referensi kelompok akun UP. Nah, mungkin teman-teman sudah ada datanya terkait dengan ini. Data ini akan terbawa dari tahun 2022. Jadi ketika kita membuka ini, otomatis data tahun 2022 sudah pasti muncul. Atau kalaupun memang belum ada, misalkan di tahun ini ada belanja modal gedung, nah kita tambahkan saja di kelompok akunnya belanja modal gedung, misalkan 5331 belanja modal gedung dan bangunan untuk dijadikan sebagai referensi kelompok akun UP. Kemudian kita simpan. Nah ini kita pastikan semua datanya sudah tersimpan, atau misalkan untuk di awal tahun 511 ini kita bisa hapus saja. Karena ini bukan untuk awal tahun, bukan termasuk dari kelompok UP. Nah, kita bisa hapus saja. Belanja uang makan dan belanja lembur ini hanya ada terjadi di akhir tahun saja, jadi kita hapus saja. Nah, itu tata cara penginputan referensi kelompok akun. Poin kedua yaitu merekam, ini sudah merekam referensi kelompok akun juga sudah. Referensi variabel UP, merekam referensi kelompok akun sudah. Nah, sekarang merekam usulan UP, Nah, kita cek di membuat usulan, kemudian menghitung usul UP. Nah, setelah referensi kita menghitung usul UP. Nah, kemudian kita bisa rekam. Nah, kita rekam, pastikan ada nomor tibanya, kemudian kelompoknya. Nah, ini kelompok akun UP-nya. Kemudian ini estimasi UP-nya itu hanya sampai dengan 100. Ini masih ya 100.000 karena dia 100 juta karena dia 1/12. Nah, ini maksimal 100.000. Nah, kita contohkan ini karena kita tidak butuh banyak-banyak, jadi kita cukup misalkan 50 juta saja. Terus 50 juta dengan persentase KKP yaitu 40%. Nah, KKP-nya semuanya domestik. Misalkan maaf, KKP-nya domestik berarti 20 juta. Oke, 20 juta. Kemudian setelah kita input, kita masukkan lagi. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data akan muncul di sini. UP-nya PNBP, kemudian ini status UP-nya baru. Nah, setelah ini kita lakukan usulan
unduh usulan UP. Klik. Di situ kita buka. Setelah kita berhasil download usulannya, kemudian kita buka, nanti di sini ada 2 halaman. Nanti kop suratnya kita bisa ganti sesuai dengan kop surat yang di masing-masing satker, kemudian dicek lagi, kemudian ini diajukan ke kuasa pengguna anggaran untuk dilakukan pengecekan. Nah, setelah dilakukan pengecekan, nanti di kuasa pengguna anggaran dibuka di kuasa pengguna anggaran di menu approval KPA. Di sini ada di bendara validasi, kemudian ada validasi usulan UP KPA. Apabila nanti di sini akan muncul datanya usulan tersebut yang sesuai dengan hasil cetakan, nanti ini dicek oleh kuasa pengguna anggaran, kemudian kita masukkan nomor usulannya. Nomor usulan ini sesuai dengan nomor naskah dinas yang ada di satker masing-masing. Misalkan ini kita nomornya 121, kemudian tanggalnya di tanggal 30 misalkan. Nah, kalau misalkan di bahwa KPA sudah setuju, maka kita dilakukan validasi. Kemudian setelah divalidasi, kemudian kita simpan di approval. Nah, ini udah yakin. Nah, kalau udah yakin, setelah disetujui oleh KPA, nanti statusnya akan berubah di validasi KPA. Nanti dokumennya tersebut di-scan, nanti bisa dilakukan di-upload dokumen persetujuan UP melalui user KPA atau melalui user bendahara. Di bendahara upload dokumen persetujuan UP. Nah, di sini sudah ada muncul nih upload dokumen persetujuan UP-nya di modul bendahara. Kita klik. Nah, habis itu yang tadi yang surat usulan UP-nya ditandatangani KPA nanti di-scan. Nah, dokumen tersebutlah yang di-upload. Kemudian misalkan ini kita contohkan saja. Dia filenya dalam bentuk PDF. Kita coba kita buka. Nah, ini usulannya misalkan, terus kemudian kita upload. Setelah usulan UP di-upload, berhasil di-upload, nanti status UP-nya menjadi usulan UP di-upload. Nah, nanti setelah proses ini data tersebut sudah terbaca di KPPN untuk usulan UP-nya. Nanti kita beri waktu untuk proses yang ada di KPPN diberi waktu 1 hari kerja untuk memproses persetujuan tersebut. Sejak diterima dokumen itu lengkap, saat KPPN dapat menolak ataupun memproses usulan UP tersebut. Atau kita bisa melakukan pengecekan statusnya ada di bendahara, membuat usulan, menghitung usul UP. Nah, nanti di sini terlihat status UP-nya. Nah, apabila status UP-nya sudah posisi di upload persetujuan KPPN, nah ini berarti statusnya sudah disetujui. Nah, kita dapat mengunduh persetujuan UP KPPN tersebut. Setelah status UP-nya di upload persetujuan KPPN, berarti status UP kita sudah disetujui KPPN. Habis itu setelah disetujui KPPN yaitu merekam dan mencetak SPP UP. SPP UP dapat direkam di operator pembayaran. Jadi nanti di modul operator pembayaran, R2 pembayaran, catat ubah SPP. Nanti di jenis SPP-nya adalah 3, 10,
311. Nah, nanti di sini kita tambah. Nah, di sini akan udah muncul. Data ini muncul apabila sudah dengan status yang seperti tadi, upload persetujuan KPPN. Baru data ini muncul. Jadi apabila belum disetujui UP oleh KPPN, data ini kita tidak akan bisa membuat SPP UP-nya. Kita pilih. Setelah kita pilih, kita tambah undang-undang APBN-nya. Apabila tidak bisa, kita bisa tambah manual. Kita cari undang-undang APBN. Ini kebetulan masih ada di undang-undang yang 2022. Nanti di sini disesuaikan dengan undang-undang APBN tahun 2023. Kemudian kita lakukan cari suppliernya. Ini suppliernya rekening bendera pengeluaran. Detail jualnya karena dia UP 82511 berarti tidak ada detail cuannya. Nah, setelah ini kita cek bahwa nilainya sudah sesuai dengan permohonan UP kita, kemudian baru kita simpan. Ya. Nah, setelah selesai, kita selesai mencetak SPP UP-nya. Nah, kemudian mencetak SPP. Kita lakukan mencetak SPP. Ini, kemudian kita pilih SPP-nya. Kita unduh. Nah, sudah berhasil diunduh. Nah, di sini ada SSP, ini bisa kita cetak, kita bisa klik apabila SPP tersebut ada surat setoran pajaknya, ada potongan pajaknya. Setelah dilakukan pencetakan, bisa dilanjutkan ke validasi SPP dan pencetakan SPM. Nah, untuk validasi SPP dan cetakan SPM mungkin bisa dilihat di juknisnya. Nanti linknya saya akan masukkan ke deskripsi atau bisa mengunjungi di KPPN, website KPPN Kota Bumi. Oke, sekian penjelasan kami terkait bagaimana cara membuat SPP UP dari mulai referensi UP, referensi kelompok akun UP, kemudian membuat usulan UP. Setelah membuat usul UP, nanti disetujui oleh KPPN. Setelah menghitung UP, kemudian disetujui oleh KPA, kemudian disetujui oleh KPPN. Setelah disetujui KPPN, baru kita bisa membuat SPP UP di modul pembayaran. Sekian penjelasan kami terkait dengan pembuatan SPP UP. Terima kasih, semoga bermanfaat.